Halo teman-teman, nama saya Wandi Irhamsyah, asal sekolah SMK Asabi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan Anda sebuah software pengolahan kata yang paling populer saat ini, yaitu Microsoft Word 2007. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, Anda pasti kurang tahu mengenai Microsoft Word itu apa. Microsoft Word itu adalah merupakan program pengolahan kata yang banyak dipakai saat ini dibandingkan dengan program pengolahan kata lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fasilitas yang disediakan, kemudahan dalam menggunakan, hasil yang diperoleh, tampilan yang menarik, dan sebagainya. Microsoft 2007 atau selanjutnya disebut Word 2007 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami banyak perubahan dan perbaikan di berbagai bagian, sehingga menyediakan fleksibilitas yang lebih tinggi dan menyediakan fasilitas penuh terhadap akses internet dari setiap program aplikasinya. Kemampuan dalam membuat tabel, menyisipkan program lain ke dalam program Microsoft Word 2007, dan fasilitas lainnya akan dibahas lebih lanjut. Office 2007 memberikan tampilan fitur yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah pada ekstensi yang sebelumnya menggunakan DOC pada nama filenya, dan pada Office 2007 menggunakan ekstensi DOCX. Kita langsung saja memulai Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word 2007, pertama-tama klik Start, lalu bisa kita tuliskan di search bar Microsoft. Nah, di sini akan tampil Microsoft Word 2007. Kita buka. Setelah itu akan muncul tampilan kosong berupa tampilan berwarna putih. Nah, di bagian pojok kiri atas di sini ada menu Office button, yaitu fungsinya sama seperti menu file yang ada di Microsoft Word versi sebelumnya. Di sini ada menu-menunya seperti New, Open, Save As, Save, dan lainnya. Di sini juga ada Quick Access Toolbar. Nah, default dari Quick Access Toolbar di sini ada menu Save untuk menyimpan, Undo, dan Redo. Di sini juga ada Customize untuk Quick Access Toolbar, jadi kita bisa menambahkan apa saja yang akan ada di Quick Access Toolbar. Nah, di sini ada Title Bar, berarti ini adalah nama dari dokumen dari Microsoft Word. Ini bisa kita ganti, tapi di sini defaultnya namanya dokumen 1. Kalau misalnya kita buka lagi berarti dokumen 2 dan seterusnya. Di sini ada tombol minimize untuk meminimize program aplikasi dari Microsoft Word seperti ini. Nah, kita bisa buka lagi di dalamnya. Nah, diklik seperti ini, nah akan muncul lagi. Di sini ada maximize untuk membuat. Nah, di sini ada restore down tadi ya, untuk membuat tampilan Microsoft Word menjadi setengah layar. Nah, kalau di maximize akan menjadi tampilannya full screen atau layar penuh kembali. Nah, di sini ada tombol X untuk menutup Microsoft Word. Di bagian sini ada menu bar, yaitu berisi menu-menu seperti Home, Insert, Page Layout, Preference, Mailing, Review, dan View. Di bawah sini ada tombol View untuk melihat dokumen kita akan dilihatnya seperti apa. Misalkan akan full screen reading atau trim layout, web layout, dan lainnya. Nah, langsung saja kita mulai ke ribbon untuk menu bar Home. Di sini ada paste, cut, copy. Nah,
cut digunakan untuk memindahkan teks yang akan kita pilih. Contohnya, kita akan mengetik misalkan nama saya Wandi Irhamsyah. Nah, di sini kita bisa memblok dulu. Caranya kita bisa klik seperti ini, ditahan atau di drag. Nah, sampai muncul warna biru seperti ini. Lalu kita klik cut untuk memindahkan. Nah, akan hilang tulisannya. Misalkan kita akan menyimpannya di bagian bawah. Nah, untuk kita supaya bisa untuk ke baris yang bawah lagi bisa ditekan enter seperti ini. Nah, setelah itu, kursornya akan, atau ini yang berkedip ini akan berpindah ke bagian bawah. Setelah itu kita bisa klik paste di sini, bisa juga bisa juga klik kanan paste di sini, atau juga bisa chat Ctrl V. Nah, seperti ini, akan berpindah. Sedangkan untuk copy di sini adalah untuk menyalin. Fungsinya hampir sama dengan cut, tetapi kalau cut itu berpindah, kalau copy itu menyalin. Jadi tetap ada file aslinya. Nah, kita blok lagi seperti ini. Lalu kita copy, bisa juga menggunakan Ctrl C. Dan misalkan kita akan tempatkan di atas. Nah, maka hasilnya, lalu setelah itu kita Ctrl V untuk paste. Nah, hasilnya akan seperti ini, maka akan ada 2. Setelah itu di bagian sini ada font, di sini ada font style untuk mengubah bentuk huruf. Misalkan kita akan mengubah bentuk huruf ini, kita blok dulu yang objek yang akan diubahnya. Misalkan kita akan mengubah menjadi seperti ini. Nah, ini akan berubah seperti ini. Seperti itu. Di sini ada font size untuk mengubah ukuran dari si objek yang akan kita pilih. Nah, misalkan 24. Nah, seperti ini. Untuk menghapus, kita bisa klik kursornya, kita pindahkan ke objek yang akan dihapus, lalu tekan tombol backspace di keyboard. Atau juga bisa dengan, kalau misalkan terlalu banyak yang harus dihapusnya, kita blok dulu yang akan dihapusnya seperti ini, lalu kita tekan tombol backspace. Nah, maka akan hilang seperti ini. Nah, di bagian sini ada bold untuk menebalkan tulisan. Nah, kita harus blok dulu kalau misalkan untuk mengubahnya. Nah, untuk membuat si tulisan menjadi sedikit lebih tebal, maka klik bold. Nah, seperti ini, maka tulisan akan berubah menjadi tebal. Lalu di sini ada italic untuk membuat tulisan menjadi miring seperti ini. Nah, kalau di sini ada underline untuk mengubah si tulisan menjadi ada garis bawahnya seperti ini. Nah, di sini juga ada subscript. Di sini bisa kita untuk supaya tulisan itu agak ke bawah. Nah, seperti ini. Maka tulisannya agak kecil dan agak ke bawah. Nah, sedangkan kalau untuk superscript ini adalah membuat tulisan sedikit kecil tapi ke atas dari si aslinya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada grow font untuk membuat si tulisan semakin besar. Nah, sama fungsinya seperti font size yang ini. Dan di sebelahnya ini, di sini ada shrink font, itu untuk membuat tulisan menjadi sedikit lebih kecil, sama fungsinya seperti font size. Nah, di sini ada text highlight color untuk membuat background dari si teks itu berwarna seperti ini misalkan. Nah, kalau misalkan sebelahnya ini adalah font color untuk mengubah warna dari si tulisan. Kita bisa blok dulu, lalu kita bisa rubah warnanya menjadi misalkan putih seperti ini. Nah, untuk di sini, untuk credo, untuk ando itu membuat supaya kita kalau misalkan salah, kita kan nggak mungkin ya mengulang dari awal. Nah, kalau misalkan kita salah, misalkan kita nggak mau warnanya tulisannya putih, kita klik aja ando seperti ini, atau Ctrl Z supaya
sama fungsinya seperti undo. Nah kalau redo ini kebalikan dari undo. Kalau misalkan kita salah tapi ternyata lebih bagus yang setelah yang udah diubah nih, nah kita bisa klik ke redo atau kontrol Y. Nah seperti ini, maka akan berubah lagi seperti sebelumnya. Nah di menu paragraf ini di sini ada bullet untuk membuat simbol. Misalkan kita akan membuat tulisan nama-nama kelas, misalkan A, lalu di enter untuk ke bawah, misalkan B, enter C. Untuk membuat bullet, nah kita bisa klik langsung saja di sini. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Untuk seperti ini. Untuk di sebelahnya itu numbering, fungsinya sama seperti bullet, cuma di sini yang membedakan adalah dari si simbolnya diganti menjadi number atau menggunakan ABCD atau menggunakan huruf Romawi seperti ini. Nah, di sini ada di menu paragraf ini ada juga yang namanya Elegant Text Left untuk membuat tulisan sedikit, bukan sedikit tapi untuk membuat tulisan rata kanan seperti ini. Ini udah rata kanan. Nah untuk yang rata tengah kita bisa klik center. Untuk rata kanan kita bisa klik Elegant Text Right. Nah untuk justify itu rata kiri dan kanan. Nah di sini ada line spacing, itu untuk membuat spasi, jarak spasi berapa, misalkan kita 1,5 ya. Nah seperti ini. Di sini ada shading untuk membuat background dari si tulisan. Nah kita bisa blok dulu. Nah kita bisa menambahkan backgroundnya apa saja di sini seperti ini. Terus lalu di sini ada find. Misalkan kita mengetik sudah banyak, tapi nah kita pengen cari satu kata misalkan dalam teks yang kita udah ketik banyak. Nah bisa kita ketikan di sini. Misalkan kita akan mencari kata wani, bisa kita ketikkan di sini lalu kita find next. Nah maka kata wandi dalam dokumen maka akan muncul seperti ini. Atau di sini ada di bawahnya itu ada replace. Misalkan kata wandi ini salah, misalkan harusnya wanda, tapi kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita menggantinya satu-satu kalau misalkan banyak. Nah itu bisa diganti misalkan di sini di kata replace gitu. Misalkan menjadi Wendy. Nah replace all untuk mengganti semua, atau replace untuk mengganti cuma hanya satu. Kalau replace all, nah maka si yang tadinya namanya Wandi menjadi Wendy. Nah seperti itu. Lalu di sini ada menu insert. Di sini ada cover page untuk membuat cover. Misalkan kita membuat makalah, nah covernya kita bisa pilih di sini atau kita bisa buat sendiri. Lalu di sini ada blank page untuk membuat halaman kosong baru. Nah misalkan ini halaman kosong yang pertama, nah ini halaman kedua, halaman kosong lagi seperti ini. Lalu di sini ada table untuk membuat tabel. Lalu di sini ada picture untuk menambahkan foto yang akan kita masukkan ke dokumen kita. Terus di sini ada clip art untuk sama fungsinya untuk memasukkan gambar, tapi ini bawaan dari si Microsoftnya. Ini ada shape untuk menambahkan simbol-simbol. Di sini juga ada smart art untuk membuat bagan. Lalu di sini juga ada chart untuk membuat grafik ya. Lalu di sini ada hyperlink untuk misalkan dari halaman 1 kita pengen ke halaman 100, tapi kan nggak mungkin. Makanya kita langsung aja klik hyperlink. Kita buat hyperlinknya, lalu kita langsung ke halaman misalkan 20. Lalu di sini ada header dan footer, ada page number. Header itu untuk membuat catatan kaki, tapi letaknya ada di atas. Nah kalau footer sama untuk membuat catatan kaki, cuma letaknya di bawah.
page number di sini untuk membuat halaman, letaknya bisa di atas, bisa di bawah, terserah kita. Itu di sini juga ada text box untuk membuat tulisan tapi di dalam kotak, jadi kita bisa tempatkan di mana saja. Nah, lalu di sini ada, kita hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa juga membuat judul supaya misalkan lebih terlihat menarik. Nah, kita bisa klik word art seperti ini, misalkan kita pilih yang ini. Nah, kita ketikkan misalkan judulnya apa, misalkan makalah, maka setelah di oke, nah akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan efek-efek, misalkan ini untuk mengedit teks, yang lainnya, terus misalkan ini ada 3D effects yang lainnya. Dan ini untuk memindahkan dari si objeknya, ini kita bisa pilih di sini. Misalkan bisa di belakang teks atau di depan teks dan sepertinya. Nah, di menu file layout kita bisa lihat di sini ada margin untuk mengubah ukuran apa namanya, jarak dari kertasnya, misalkan terus dari orientasinya kita bisa membuat portrait atau landscape. Dari size kita bisa membuatnya misalkan dari kita kertasnya apa, misalkan kertasnya kita pilih, misalkan kita punya A4, makanya kita harus pilih dulu A4. Nah, di sini juga ada kolom untuk membuat misalkan berapa kolom nih, misalkan 2, nah seperti ini. Maka tulisannya akan ke sini. Nah, setelah habis di sini maka akan ke sini. Seperti itu. Nah, kita hapus dulu. Nah, setelah itu di sini ada reference, ada mailing untuk membuat surat. Di sini ada review juga. Di sini juga ada view. Di sini banyak. Nah, untuk menyimpan dokumen, misalkan kita akan membuat dokumen nama kelas, nama kelas. Untuk menyimpannya kita bisa klik di sini office button, lalu kita bisa save ataupun save as. Misalkan kita pilih save as aja. Nah, kita bisa pindahkan di mana dokumen kita akan di save, misalkan di hiburan, di day, atau di dokumen, misalkan seperti ini. Setelah itu bisa kita ganti namanya di sini, misalkan namanya saya. Setelah itu kita bisa klik save seperti ini. Nah, setelah itu maka judulnya akan berubah menjadi saya DOCX. Nah, ini adalah title bar kan, dan yang tadinya dokumen 1 sudah berubah menjadi saya namanya. Nah, setelah itu kita akan menutup nih lembar kerja. Gimana caranya? Nah, kita klik office button lalu close. Setelah itu bagaimana cara mengeluarkan aplikasi Microsoft Word? Caranya adalah kita klik tombol close aja langsung seperti ini. Sekian pengenalan mengenai Microsoft Word versi saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.